Bunda, perkenalkan saya Bidan Arni. Hari ini kita sama-sama belajar ya Bunda tentang persiapan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Disimak baik-baik ya Bunda video ini. Enjoy! Oke Bunda, kita akan membahas satu persatu tentang persiapan persalinan. Apa saja sih? Mari simak video berikut ini. Yang pertama ada namanya persiapan ibu. Jadi Bunda harus tahu tanggal berapa, bulan berapa perkiraan Bunda melahirkan. Boleh ditanyakan sama bidannya atau sama dokternya langsung ya Bunda. Nah kemudian yang kedua, Bunda sudah harus menentukan di mana Bunda nanti akan melahirkan. Di rumah sakit kah, di puskesmas, di klinik, itu sudah harus didiskusikan dengan keluarga ya Bunda. Kemudian yang ketiga, Bunda harus membawa KTP, BPJS suami istri, dan kartu keluarga. Tiga-tiganya ini harus Bunda bawa saat nanti Bunda bersalin ya. Nah kemudian yang keempat, Bunda juga harus mempersiapkan nih dana cadangan atau tabungan. Karena nanti ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, Bunda tidak bingung lagi. Gitu ya Bunda. Nah kemudian ada juga namanya mempersiapkan pendonor. Kita tidak meminta, tapi kita harus mempersiapkan ya Bunda. Kalau terjadi pendarahan saat bersalin nanti sudah ada orang tua, keluarga atau kerabat yang akan mendonorkan kepada Bunda. Nah, Bunda juga harus menentukan siapa nanti yang akan mendampingi Bunda saat melahirkan. Suami kah, mama kah, tante atau keluarga yang lain. Itu harus dipersiapkan juga ya Bunda. Kemudian kendaraan juga, mau naik apa ketika nanti melahirkannya. Siapa nih yang punya kendaraan, jadi semuanya harus sudah dipersiapkan. Oke Bunda. Nah, apa saja sih Bu Bidan yang harus kita siapkan ketika kita udah mau pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas? Barang-barangnya apa aja? Nah, kita simak berikut ini ya. Ada namanya perlengkapan bayi. Nah, di sini Bu Bidan akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ini ada namanya baju bayi. Nah, baju bayi ini boleh dibawa 6 ya Bunda. Sama celananya juga boleh. Jadi baju bayi 6. Kemudian ini namanya gurita. Yang seperti apa sih gurita itu? Yang bentuknya begini ya Bunda, kayak hewan gurita. Nah, jadi ini nanti dipakai untuk menghangatkan perut bayi. Ini ya Bunda. Nah kemudian ini ada namanya popok kain. Jadi nanti dia pup di sini, pipis di sini. Namanya popok kain ya Bunda. Tapi kalau Bunda tidak mau repot, tidak mau banyak cucian, boleh juga menggunakan pampers. Saat nanti melahirkan boleh dibawa ya Bunda. Kalau Bunda tidak mau ribet untuk mengganti-ganti atau mencuci popok kain ini, gitu ya Bunda. Nah kemudian di sini ada sarung tangan dan sarung kaki. Ini juga perlu dibawa ya Bunda, untuk supaya tangan dan kakinya tidak kedinginan. Nah ini ada fungsinya juga Bunda. Ketika bayi itu lahir kan, kuku-kuku bayi itu biasanya agak panjang Bunda. Jadi mencegah supaya dia tidak menggaruk-garuk mukanya, tidak lecet jadinya mukanya ya Bunda, karena agak-agak panjang gitu kukunya. Oke ya Bunda. Nah ini jangan lupa Bunda juga harus membawa bedong. Bedong ini minimal 6 ya Bunda. Karena saat proses melahirkannya sendiri itu dipakai 3 bedong. Jadi untuk besoknya itu masih cukup lagi 3 sampai dia mandi ya Bunda. Jadi harus dibawa minimal 6. Nah ini untuk bedong ya Bunda. Kemudian jangan lupa juga bawa selimutnya. Selimut bayi, jadi nanti ketika dia tidur boleh diselimutin, bisa dipakai juga saat dia perjalanan pulang nanti. Oke Bunda. Kemudian boleh juga dibawakan topi atau bandana kalau mau difoto cantik atau imut gitu ya Bunda. Kalau anaknya cewek boleh dibawakan bando atau bandana. Nah Bunda, di sini jangan lupa juga bawa handuk. Supaya nanti kalau adiknya, babynya dimandikan, nggak bingung lagi mana nih handuknya gitu ya. Sama perlengkapan bayinya juga harus dibawa. Ini Bunda,
Ada minyak telon, sampo, sabun, parfum. Ini boleh dibawa ya Bunda saat melahirkan nanti. Nah, ini juga gak kalah penting Bunda. Ini namanya tisu basah, tapi ini khusus untuk mengganti popok. Jadi dia berbeda dengan yang ada, yang seperti biasa kita pakai itu berbeda ya Bunda. Ini khusus untuk ganti popok bayi. Jadi ini aman, tidak membuat kemerah-merahan di daerah pantatnya. Ini baik untuk dibawa ya Bunda, sangat diperlukan. Nah, semuanya ini yang tadi sudah Bu Bidan jelaskan wajib dibawa saat Bunda bersalin. Nanti semuanya ini akan dimasukkan ke dalam tas khusus tas bayi. Nah, jadi nanti ada 2 tas ya Bunda, tas untuk bayinya dan tas untuk bundanya. Nah, jadi nanti bidan atau keluarga yang lain tidak bingung ketika disuruh mencarikan barang yang diperlukan. Jadi begitu ya Bunda. Nah, kemudian di sini kita masuk di perlengkapan ibu. Apa aja nih perlengkapannya ibu? Nah, ini ada baju berpasangan boleh ya Bunda. Kemudian daster atau baju yang berkancing. Untuk nyaman nanti saat menyusuinya mudah gitu ya Bunda. Ini juga dibawa 3. Nah, ini untuk kain panjang atau sarung. Ini juga 3 ya Bunda, karena nanti saat melahirkan ini sangat dibutuhkan untuk menutupi tubuh bundanya saat menyusui atau saat proses bersalinnya. Kemudian, nah ini juga nih celana dalam dan bra. Ini juga jangan sampai ketinggalan ya Bunda, karena nanti setelah melahirkan, setelah Bunda enakan nih besok harinya mau pulang itu pasti Bunda akan mandi ya. Jadi itu harus dibawa. Ini juga Bunda ya, korset. Ini boleh dipakai setelah melahirkan, tapi dia nggak boleh dipakai kencang-kencang, yang sedang-sedang aja. Oke Bunda. Yang ini juga harus dibawa softtek. Kalau bisa yang panjang ya Bunda, karena darah nifas itu biasanya masih agak banyak gitu, masih bisa tembus kemana-mana. Nah, yang ini Bunda, perlengkapan mandi Bunda bersama handuknya juga harus dibawa, karena nanti supaya Bunda mandinya seger ya. Kalau Bunda mau bawa alat make up juga boleh setelah melahirkan. Ada datang yang menjenguk, jadi Bunda kelihatan cantik atau kelihatan fresh gitu ya Bunda. Nanti semua perlengkapannya ini juga harus dimasukkan di tas untuk ibu ini, tas yang berbeda ya Bunda, supaya nanti tidak bingung saat memilihnya. Oke Bunda. Nah, ini akan Ibu Bidan masukkan satu persatu ya, supaya nanti keluarga itu nggak bingung Bunda, di mananya cari baju bundanya atau di mana cari bedong bayinya. Nah, jadi kan kalau satu-satu begini semuanya aman ya Bunda. Tinggal dikasih tahu yang tas bayi atau tas ibunya. Mudah kan Bunda? Nah, jadi nanti ketika sudah ada rasa mulus-mulus, nggak bingung lagi mempersiapkannya. Yang mana ya? Yang mana mau dibawa? Nanti suaminya juga bingung, keluarganya juga bingung. Nah, tas ini nanti tinggal ditaruh di tempat yang dilihat ya Bunda. Jadi nanti setelah sakit perut langsung diangkat. Oke ya Bunda. Ini tasnya Bunda. Ini tasnya bayi, dimasukkan juga semuanya ya Bunda. Bajunya 6 pasang, bedongnya 6, guritanya juga 6. Ini popok kainnya juga 6 ya Bunda. Sarung tangan, sarung kaki, bandulnya, topinya juga dimasukkan ya Bunda. Handuk, selimut dan pampers. Di sebelahnya juga bisa masuk dalam tas. Atau nanti bisa ditaruh di kantongnya ya Bunda. Nah, jadi sudah siap semua nih, tas bayi maupun tas bundanya.
Jadi nanti tinggal diangkat ketika Bunda sudah sakit perut ya. Oke Bunda, semangat dalam mempersiapkan proses persalinannya. Bunda pasti bisa. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya ya Bunda. Oke Bunda, kita masuk ke video yang kedua, yaitu perawatan bayi baru lahir. Kita simak baik-baik ya Bunda. Perawatan bayi baru lahir yang pertama yaitu pemberian air susu ibu atau ASI. Nah Bunda, yang pertama kali kita lakukan setelah kita melahirkan yaitu kita harus melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Nah di situ nanti bayi kita akan diletakkan di dada kita, kemudian bayi dibiarkan sendiri untuk mencari puting susu ibu. Kemudian nanti akan diselimuti supaya bayi tetap hangat. IMD ini dilakukan selama 1 jam ya Bunda. Nah, ASI yang pertama kali keluar itu berwarna kekuningan ya Bunda. Itu dinamakan kolostrum. Itu mengandung banyak sekali zat kekebalan tubuh. Jadi jangan dibuang ya Bunda. Oke Bunda, selanjutnya kita akan membahas cara menjaga bayi tetap hangat. Apa aja yang harus kita lakukan? Jadi kita boleh memandikan bayi itu setelah 6 jam dia lahir ya Bunda. Jadi nggak boleh langsung dimandikan, tetapi menunggu dulu selama 6 jam baru boleh dimandikan. Karena bayi masih beradaptasi ya Bunda dengan dunia di luar. Nah sekarang Bu Bidan akan kasih kalian tutorial cara memandikan bayi. Yang pertama kita buka dulu semua pakaian bedong yang ada di tubuh bayi. Kemudian kita sabunin dan kasih sampo sebelum dimasukkan ke dalam bak. Gunanya supaya lebih mudah membersihkan badan bayi ya Bunda. Karena kan bundanya masih belajar. Jadi takutnya licin saat dipegang kemudian terlepas dari genggaman bunda. Jadi lebih baik dilakukan di luar di meja atau di tempat tidur dahulu ya Bunda. Jangan lupa kepala, bagian belakang, dan bagian lipatan-lipatan digosok juga ya Bunda. Saat memandikan bayi, ada teknik yang harus Bunda kuasai, yaitu namanya teknik jepit kepiting. Caranya yaitu salah satu tangan Bunda menggenggam atau menjepit daerah ketiak bayi. Gunanya supaya bayi benar-benar terpegang dengan erat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya Bunda, nanti ketika Bunda memandikan bayinya, jangan lupa kasa di tali pusatnya dilepas ya Bunda, itu tidak apa-apa. Kemudian Bunda agak gosok-gosok sedikit dengan perlahan tali pusatnya ya Bunda, supaya bersih dari darah-darah yang ada. Bunda juga bisa mempelajari teknik membalik bayi. Kalau Bunda masih ragu, Bunda boleh mencobanya dengan boneka dulu ya Bunda. Yang penting ketiaknya tetap dijepit seperti capit kepiting ya Bunda. Pastikan juga Bunda membersihkan daerah kemaluan atau pantat bayi ya Bunda. Jangan lama-lama ya Bunda mandinya, nanti aku masuk angin atau kedinginan. Segera handuki ketika bayi keluar dari bak ya Bunda. Keringkan mulai dari kepala, wajah, badan, kaki, dan tangan ya Bunda. Oh iya Bunda, jangan sekali-kali meninggalkan bayi di tempat yang tinggi, di kasur yang di bagian ujung ya Bunda, tanpa pengawasan orang di sekitarnya. Setelah bayi dikeringkan, langsung dikasih minyak telon ya Bunda, supaya bayi merasa hangat. Oh iya Bunda, sebelum Bunda memandikan bayi, Bunda juga harus sudah menyiapkan bedong dan pakaian yang akan dipakai ya Bunda. Jangan lupa mengeringkan tali pusat tanpa diberi apa-apa ya Bunda. Cukup dikeringkan saja menggunakan handuk atau kain. Nah, yang ketiga kita masuk di perawatan tali pusat ya Bunda. Perawatan tali pusat dilakukan menggunakan kasa steril ya Bunda. Caranya kasa dibuka, tidak diberikan apapun, kemudian dililit di daerah tali pusat. Itu terserah Bunda bagaimana model melilitnya, yang penting tidak terlalu kencang dan menutupi semua daerah tali pusat ya Bunda. Boleh diikat tetapi tidak boleh kencang ya Bunda.
Setelah itu kita pindahkan bayi ke tempat yang sudah disiapkan, di tempat bedong dan pakaian bayi. Langsung pakaikan guritanya ya Bunda, supaya badan bayi tetap hangat. Pakaikan sarung tangan bayi supaya tangan bayi tidak melukai wajahnya, karena kuku bayi masih panjang-panjang ya Bunda. Jangan lupa sarung kakinya juga. Ikat gurita dengan cara ikat pita ya Bunda. Jangan diikat mati supaya nanti gampang juga saat dibukanya. Boleh langsung dipasangkan topi ya Bunda, supaya kepalanya tidak dingin. Gunakan popok kain atau boleh juga pampers ya Bunda. Pakaikan baju pada bayi. Oh iya Bunda, kalau bayi baru lahir ini jarang dikasih pakai celana ya Bunda, karena dia juga kan masih di bedong dan menghemat pakaian kotor. Nah, di sini Bu Bidan akan melakukan imunisasi HB0 atau hepatitis B0. Ini dilakukan pada saat 1 jam setelah bayi lahir sampai usia bayi 7 hari. Gunanya untuk mencegah penyakit hepatitis B. Disuntikan di paha sebelah kanan ya Bunda. Nah, yang terakhir tinggal dibedong deh bayinya. Caranya bagian ujung kain bedong dilipat segitiga dulu ya Bunda. Kemudian dilipat di satu sisi, selipkan di bawah tangan bayi. Kemudian sisi sebelahnya juga. Kemudian diikat, jangan terlalu kencang ya Bunda. Jaga bayi tetap hangat dengan menggunakan pakaian, selimut, sarung tangan maupun sarung kaki. Kemudian ganti popok, baju, lampin jika basah ya Bunda. Jangan tidurkan bayi di tempat yang dingin atau banyak angin. Demikian video tentang persiapan persalinan dan perawatan bayi baru lahir serta tutorialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Saya Bidan Arni pamit. Sampai jumpa.